yang cukup mengejutkan dokter nih, umur berapa dokter? Maksudnya dokter menemukan pasien usia muda, umur berapa yang udah terkena Yang serangan udah jantung? Yang pernah. akhirnya dokter juga, hah kok ini anak seumur ini udah bisa kena gitu loh. Iya. Yang paling muda yang pernah saya temui itu umur 21 tahun. Wow. Iya, tapi baru-baru ini aku juga dapat pasien umur 28 tahun. Oke. Itu muda banget Mbak ya. Iya, ternyata faktor risikonya merokok dan kolesterolnya tinggi. Ada faktor keturunan juga? Nah, kalau pada pasien saya ini keturunan dia tidak tahu ya karena orang tuanya itu tidak memeriksakan diri ya. Tapi bapaknya itu meninggal di usia yang tidak begitu lanjut ya, masih 50 sekian tahun. Nah, ini juga penting bagi generasi muda sekarang ini untuk tahu baseline-nya dia itu apa. Jadi faktor risikonya dia apa. Jadi kayak sebaiknya memang kita tahu kita itu punya faktor risiko apa saja sih yang bikin jadi penyakit jantung. Di antaranya itu yang pertama adalah hipertensi. Itu kita harus tahu kita ada tensinya, kita suka tinggi apa enggak. Kemudian gula darah, gula darahnya aman atau tidak, atau kemudian kolesterol. Ya. Kolesterolnya tinggi atau enggak? Betul. Terus kebiasaan merokok sama keturunan nih Mbak. Kalau misalnya ayahnya atau orang tuanya ada yang sakit jantung, pasang ring, ya dia harus hati-hati nih. Iya. Jangan sampai saya masih muda kok, kayaknya saya enggak deh kalau ke arah situ. Padahal enggak pernah check up gitu. Nah, itu pentingnya kita harus tahu apa baseline kita untuk berhati-hati untuk kedepannya gitu. Tapi sepenglihatan dokter nih, anak-anak muda zaman sekarang lebih banyak yang cuek atau memang lebih banyak yang mulai aware sama hal ini dok? Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu banyak banget kan yang udah mulai gencar olahraga ya Mbak ya. Iya betul. Lari, maraton, pedal gitu ya Mbak ya. Tenis, semuanya tuh kayaknya ini kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita dorong sih ya. Iya. Meskipun mungkin sebagian ada yang ikutan tren. Nah, buat bergaul gitu ya dok ya. Nggak apa-apa Mbak kalau olahraga ya. Tapi kita juga harus tahu kita latar belakangnya bagaimana nih, kondisi kesehatan kita bagaimana gitu. Jangan sampai saya olahraga kenceng, saya makannya juga kenceng deh gitu kan. Nah, padahal kita harus tahu bahwa kalau kita memang punya riwayat gula darah yang tinggi, mungkin kita harus hati-hati nih, makanannya harus dijaga. Atau mungkin kok di keluarga saya kok semuanya kolesterolnya tinggi. Kadang kita makan udah bagus nih Mbak, tapi kok kolesterol saya tinggi terus. Ternyata ada gangguan metabolisme kolesterol di familial ya, di keluarganya itu. Jadi kita harus istilahnya pemetaan ya, pemetaan untuk faktor risiko itu. Apalagi kalau misalnya ada keluarga yang riwayat bypass atau pasang ring, ya kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, sebaiknya kalau ada latar belakang demikian, misalnya masih usia muda, sebaiknya kita paling enggak medical check up tuh Mbak. Medical check up tuh untuk tahu rapot kita tuh kesehatan kita bagaimana. Kalau misalnya bagus, ya mungkin bisa diulang lagi mungkin 3 tahun sekali. Tapi kalau misalnya kurang bagus, ya kita apa yang kurang bagusnya bisa kita perbaiki. Tapi kalau misalnya sebaiknya sih dilakukan setahun sekali ya Mbak. Biasanya kalau udah usia-usia 30 tahun ke atas gitu. Tapi kalau yang masih 20-an ya paling enggak diceklah sekali gitu untuk tahu. Nah ini nih kebiasaan untuk medical check up pun rasanya masih kurang ya dok ya? Iya betul. Biasanya tuh kan orang medical check up karena ada special occasion gitu kan? Iya betul. Ada kebutuhan tertentu yang mengharuskan kita medical check up gitu kan? Atau mungkin tiba-tiba udah ada gejala, akhirnya medical check up. Betul. Padahal sebenarnya medical check up itu bisa dilakukan sebelum terjadi apa-apa ya dok ya? Iya betul. Makanya saya bilang medical check up itu salah satu self reward ya Mbak. Jadi kita harus menghargai ya anugerah Tuhan pada diri kita dengan medical check up itu. Kita memelihara apa yang diberikan oleh Tuhan dengan medical check up itu. Dan kalau misalnya nih teman-teman yang suka olahraganya kenceng nih, udah mau lari maraton apa jangan lupa cek dulu gitu. Gimana, jangan sampai nanti kalau udah olahraganya kenceng ternyata kolaps atau ada keluhan yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya kita
cek dulu ya untuk profiling gitu. Iya, soalnya sebelumnya juga saya sempat ngobrol sama dokter spesialis sport injury kan, dokter Andi kan. Jadi memang katanya olahraga itu memang harus disesuaikan juga selain sama usia kita, kondisi fisik kita, latar belakang kita juga gitu ya dok ya. Iya, betul sekali, saya setuju. Memang kalau olahraga itu kita sesuaikan kita modelnya yang baseline-nya apa. Kalau misalnya baseline-nya nggak pernah olahraga, terus langsung kenceng, lari half marathon ya nggak kuat badannya ya. Jadi harus step by step ya Mbak, dibina dulu dari olahraga yang ringan, sedang, dengan target nadi yang sudah ditentukan gitu, sesuai usia pastinya. Kalau nadinya sesuai usia maksimal itu rumusnya kan 220 dikurangi usia. Itu 100% nadi yang bisa dicapai untuk orang itu. Jadi kalau misalnya nanti targetnya dia olahraganya ringan sedang ya mungkin sekitar 50-70% tuh Mbak dari total nadi sesuai usia tadi. Atau kalau mau misalnya olahraga yang kenceng yang intensitasnya tinggi bisa sampai 85%, tapi maksimal 100%. Kalau bisa jangan lebih gitu.